Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Tiasari dari kelas 2A dengan BM 2582006. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan modul 10, yaitu Basic Router Configuration. Nah, pada subpoin pertama ada Basic Router Configuration settings. Yang pertama ini ada configure initial router settings. Lalu ada basic router configuration steps. Nah, pada bagian ini menjelaskan langkah awal dalam mengkonfigurasi router. Nah, saat pertama kali digunakan, router belum memiliki identitas maupun pengamanan. Oleh karena itu, kita perlu memberikan username agar mudah dikenali, membuat password untuk keamanan, dan menyimpan konfigurasi agar tidak hilang saat router dimatikan. Nah, konfigurasi awal ini menjadi dasar sebelum melakukan pengaturan lainnya. Selanjutnya pada 10.1.2 ada basic router configuration example. Nah, setelah mengetahui langkah-langkahnya, bagian ini menunjukkan contoh konfigurasi secara langsung menggunakan perintah Cisco iOS. Lalu tujuannya agar kita memahami bagaimana setiap konfigurasi diterapkan di router. Jadi kita tidak hanya mengetahui teorinya, tetapi juga memahami urutan perintah yang digunakan. Seperti pada gambar di sini, semua adalah perintahnya. Lalu pada 10.1.3 sini ada syntax checker atau configure initial router. Nah, di sini syntax checker berfungsi untuk mengecek apakah konfigurasi yang kita masukkan sudah benar. Jadi pada Cisco setiap perintah harus ditulis dengan tepat. Jika ada kesalahan penulisan atau urutan perintah yang salah, router akan menampilkan pesan error. Oleh karena itu, latihan ini membantu kita lebih teliti saat melakukan konfigurasi. Setelah itu di sini ada paket tracer configure initial router settings. Nah, pada bagian ini kita mempraktikkan konfigurasi awal menggunakan paket tracer. Nah, praktik ini membantu kita memahami proses konfigurasi secara langsung, mulai dari masuk ke CLI hingga menyimpan hasil konfigurasi. Nah, dengan latihan ini kita menjadi lebih terbiasa nanti menggunakan router Cisco. Selanjutnya pada poin kedua yaitu ada configure interface. Nah, 10.2.1 ini ada configure router interface. Nah, di sini menjelaskan setelah konfigurasi dasar selesai, langkah berikutnya adalah mengatur interface router. Di sini mengatur interface router. Nah, interface itu merupakan jalur yang digunakan router untuk terhubung ke perangkat atau jaringan lain. Jadi setiap interface perlu diberikan alamat IP dan diaktifkan agar komunikasi antar jaringan dapat berjalan. Selanjutnya 10.2.2 itu ada configure router interface example. Nah, pada bagian ini memberikan contoh cara mengkonfigurasi interface. Nah, nanti kita dapat melihat bagaimana memilih interface yang akan digunakan, lalu memberikan alamat yang sesuai, dan juga mengaktifkan interface tersebut. Nah, dari
Contoh ini membuat kita memahami proses konfigurasi dengan lebih jelas. Selanjutnya pada 10.2.3 ada verify interface configuration. Nah, di sini setelah interface tadi dikonfigurasi, kita perlu melakukan verifikasi. Nah, tujuannya untuk memastikan alamat IP sudah benar dan status internet status interface-nya sudah aktif. Nah, langkah ini penting karena kesalahan konfigurasi sering kali baru diketahui saat dilakukan pengecekan atau selanjutnya pada 12.10.2.4 ada configuration verification commands. Nah, pada bagian ini diperkenalkan beberapa perintah yang digunakan untuk memeriksa konfigurasi router. Nah, dengan perintah di sini kita bisa melihat konfigurasi yang sedang berjalan, status interface maupun informasi lainnya. Nah, verifikasi sangat penting untuk memastikan router bekerja sesuai yang diharapkan. Selanjutnya 10.5 ada syntax checker, yaitu konfigurasi interface. Nah, pada latihan ini digunakan untuk menguji kemampuan kita dalam mengkonfigurasi interface. Nah, di sini selain memastikan konfigurasi benar, latihan ini juga melatih dalam mengetik perintah dan memahami urutan dari konfigurasi. Setelah itu kita lanjut pada 10.3 yaitu configure the default gateway. Pada 10.3.1 ada default gateway on a host. Nah, di sini default gateway itu adalah alamat yang digunakan komputer untuk mengirim data ke jaringan lain. Nah, jika perangkat hanya berkomunikasi di jaringan yang sama, gateway tidak selalu digunakan. Namun, ketika ingin mengakses jaringan yang berbeda, nah data akan dikirim melalui default gateway. Selanjutnya di sini ada default gateway on a switch. Nah, di sini selain komputer, switch juga dapat dikonfigurasi dengan default gateway. Nah, tujuannya itu bukan untuk meneruskan data seperti router, tapi agar switch yang dapat diakses atau dikelola dari jaringan lain. Misalnya saat administrator melakukan konfigurasi secara remote. Selanjutnya pada 10.3.3 yaitu syntax checker, konfigurasi the default gateway. Nah, pada bagian ini digunakan untuk mengecek apakah konfigurasi default gateway sudah benar. Nah, latihan ini membantu untuk memastikan alamat gateway yang dimasukkan sesuai sehingga perangkat dapat berkomunikasi dengan jaringan lain tanpa masalah. Selanjutnya 10.3.4 ada paket tracer, yaitu connect router to a LAN. Nah, pada praktikum ini kita menghubungkan router dengan jaringan LAN menggunakan paket tracer. Nah, setelah konfigurasi selesai dilakukan pengujian koneksi untuk memastikan perangkat dalam jaringan sudah dapat saling berkomunikasi melalui router atau belum. Jadi lanjut 10.3.5 yaitu paket tracer troubleshoot default gateway issue. Nah, selain melakukan konfigurasi, kita juga belajar melakukan troubleshooting. Nah, pada latihan ini kita diminta menemukan penyebab masalah jika koneksi gagal, misalnya karena default atau gateway yang salah atau konfigurasi yang belum lengkap. Nah, kemampuan troubleshooting ini sangat penting bagi seorang administrator jaringan. Selanjutnya
selanjutnya pada 10.4 sini ada modul practice and quiz. Nah, yang pertama pada video pertama di sini network device difference part 1. Nah, di dalam video ini menjelaskan perbedaan fungsi perangkat jaringan seperti hub, switch, dan juga router. Dengan memahami fungsi masing-masing perangkat, nah nanti kita dapat mengetahui kapan perangkat tersebut digunakan dalam sebuah jaringan. Selanjutnya pada video kedua yaitu network device difference part 2. Nah, di sini bagian kedua melanjutkan pembahasan tentang cara kerja perangkat jaringan serta bagaimana perangkat tersebut saling berhubungan dalam membangun sebuah jaringan komputer. Selanjutnya di sini ada 10.4.3 yaitu lab-nya, build switch and router network. Nah, pada lab ini kita mempraktikkan seluruh materi dengan membangun jaringan sederhana menggunakan switch dan router. Jadi mulai dari melakukan konfigurasi, menghubungkan perangkat, hingga memastikan semua perangkat saling berkomunikasi. Selanjutnya di sini what did I learn in this module. Nah, di sini di setiap modul ada ini ya, karena bagian ini tuh merupakan rangkuman dari seluruh materi yang telah dipelajari, mulai dari konfigurasi awal router, lalu ada pengaturan interface, konfigurasi default gateway, hingga proses verifikasi dan troubleshooting. Setelah itu di sini ada modul quiz, basic router configuration. Nah, di akhir ini ada quiz modul digunakan untuk mengukur pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari. Nah, mungkin untuk soal-soalnya ini mencakup dasar konfigurasi router, lalu ada interface, lalu ada default gateway, serta penggunaan perintah-perintah dasar Cisco. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.